ambil master di Macquarie University jurusan Master of Economics di Australia. Waktu itu saya alhamdulillah mendapat beasiswa dari LPDP. Itu tahun 2014-2015. Terus setelah lulus S2, lulus master ya, saya berkesempatan untuk mengajar di kampus temennya Umpo ya, Umpo cabang Jogja berarti ya, di UMY, Umpo cabang Jogja di UMY dari tahun 2015 akhir. Dan setelah 2 tahun mengajar, ya alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk studi lanjut S3 di Heriot Locke University di Edinburgh, Inggris. Nah, untuk studi S3 ini saya tidak dibayar LPDP, tapi saya mendapatkan beasiswa langsung dari kampusnya, langsung. Dan enaknya kalau mendapat sekedar sharing, iya silakan Mas. kalau dapat beasiswa dari kampusnya ini, kita selain kita juga mendapat kesempatan untuk mengajar di tempat ini. Jadi sejak tahun 2018 awal saya sudah aktif untuk diperbantukan mengajar di kampus saya studi S3 ini sampai sekarang. Mungkin sambil dialog aja Mas. Oke. Ya. Sip. Teman-teman bolehlah tanya, silahkan. Tadi udah backgroundnya udah diberikan sama Mas Romi. Mungkin saya feedback juga sih Mas, persiapan apa sih ketika mau kuliah di luar negeri itu? Kalau dari pengalaman Mas Romi kemarin, dari kan S1-nya dari Indonesia ya, kan posisinya sama nih. Mungkin teman-teman pengen tahu kok bisa dapat kesempatan dapatkan beasiswa dan sebagainya dari LPDP itu seperti apa persiapannya? Oke, jadi pertama kita harus menentukan target kita terlebih dahulu, sama apa yang kita inginkan atau pekerjaan seperti apa sih yang kita inginkan di masa depan, dan apakah pekerjaan itu membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, karena selama S1 saya ingin menjadi akademisi, saya ingin menjadi dosen, dan lowongan dosen di Indonesia itu mensyaratkan minimal S2, maka ya saya harus ambil S2. Dan ketika ada opsi dalam negeri atau luar negeri, saya lebih memilih untuk di luar negeri karena saya merasa akan ada tantangan tersendiri di S2. Seperti itu. Dan saya mulai mencari infonya, bagaimana sih bisa kuliah di luar negeri, terutama info beasiswa, karena ya saya jujur belum ada biaya cukup untuk ambil. Target saya waktu itu ke negara-negara yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi yang saya lakukan terlebih dahulu adalah mencari informasi di kampus tujuan saya, misal prasyarat apa yang dibutuhkan, dan waktu itu mereka minta TOEFL atau IELTS. Nah, ada beberapa jenis TOEFL. Ada TOEFL yang paper based atau yang sering disebut ITP ya. Nah, ada yang namanya IBT, itu Internet Based Test, sama IELTS. Nah, untuk ITP ini yang paling murah 500.000 rata-rata. Tapi sayangnya ITP ini cuma bisa dipakai di negara-negara Asia, misal Taiwan. Nah, itu bisa kalau mau studi lanjut S2 ke Taiwan pakai TOEFL IBT itu bisa. Nah, sementara untuk IBT dan IELTS itu lebih mahal. Itu biasanya 3 juta biayanya sekali tes. Dan perbedaan di antara kedua jenis TOEFL ini, untuk IBT sama IELTS itu hampir sama. Jadi ada 4 section: reading, writing, speaking, sama listening. Bedanya, kalau IBT itu pakai komputer, jadi untuk speakingnya kita ngomong di depan mikrofon, dan nanti direkam secara otomatis oleh sistemnya. Kalau untuk IELTS itu
kampus ini bisa dipakai di negara-negara yang lebih tersebut lebih nah, dan ya waktu itu saya start belajar bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi saya bilang karena saya belajar bahasa Inggris itu semester akhir menjelang lulus waktu itu. Wah. Jadi kalau misalnya semester awal atau semester kelihatan itu 3-4 ya itu ideal 3-4 bulan itu ideal untuk proses bahasa Inggris. Nah, itu saya dan waktu itu saya ambil ITT terlebih dahulu biar lebih ya caranya sebelum mengambil tes yang lebih legal. Nah, untuk ITT ini minimal kalau ingin studi lanjut di luar negeri ya itu 550 sih. Itu juga syarat yang dipakai ya sesuai ITT luar negeri ini minimal 550. Nah, terus akhirnya bisa alhamdulillah setelah 2 kali tes ya saya waktu itu bisa minta tembus di atas 550 baru waktu itu saya coba ambil tes IBP pulang di tahun 2012 kursus IBP itu masih bareng kan yang IBP BC jadi saya belajar untuk tidak waktu itu saya pakai buku yang saya dapat gratisan dari terus ya jadi ya gimana kita bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya dengan biaya seminim-minimum jadi saya berpikir itu dan ya saya rutin belajar itu saya rutin untuk writing karena itu yang penting itu dan skor minimum untuk soal itu bisa lanjut dulu itu 6,5 dari kemudian dan ketika saya belajar itu dan ya waktu itu sekali tes ya alhamdulillah bisa langsung memenuhi syarat yang itu kebetulan dari soal PBB itu belum berbeda atau berperuntungan itu saya apply beasiswa pemerintah dan ya waktu itu lolos dan tapi saya nggak ambil itu jadi ya cuma 3 bulan aja waktu itu di sana karena saya mendapatkan program yang kurang cocok karena sudah proses 1 tahun lalu saya balik terus kebetulan pas banget beasiswa PBB juga dan waktu itu saya apply di kampus di Australia. Saya googling sama kampus di Australia ada program alternatif pengajar saya pilih program yang paling cepat waktu itu karena saya pengen cepat lulus. Kalau bisa nggak ada tesis, nggak ada tesis yang cepat lulus. Seperti sudah ada daftar list kampus LPDP kan saya sortir, terus ya kemudian namanya Flowery. Dan waktu itu cuma 1 tahun oke tanpa tesis langsung saya daftar dan ketika kita mengajukan aplikasi untuk studi lanjut di kampus luar negeri itu prosesnya akan sangat cepat dan simpel karena semuanya itu online kita tinggal memasukkan berkas-berkas seperti ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris sama skor skor kita skor kita sudah memenuhi itu udah langsung otomatis diterima karena pertimbangan mereka itu cuma skor tes kita tes bahasa Inggris kita ini nggak ada tes lain-lain untuk masuk ke kampusnya nggak ada tes wawancara nggak ada tes tertulis karena ya pure dari dokumen itu dan waktu itu langsung cepat jadi saya daftar dari Senin Jumatnya saya sudah langsung mendapat dan surat penerimaan dari surat penerimaan itu bisa saya gunakan untuk daftar beasiswa LPDP waktu itu dan alhamdulillah waktu itu saya lolos karena memang waktu itu beasiswa LPDP bisa dibuka di awal jadi tingkat kompetisinya sangat rendah intinya
ada peluang itu ambil aja. Betul. Jadi berani mengambil peluang sih waktu itu. Dan waktu itu untuk waktu masuk S2 seperti itu alurnya. Oke. Sementara untuk masuk S3 itu lebih berbeda ya. Jadi apa bedanya program S2 dengan program S3? Program S2 itu kita lebih ke kalau S2 kan waktu itu coursework ya, jadi kita lebih ke pendalaman sama spesialisasi dari waktu S1 dulu. Misalnya kalau di jurusan ilmu ekonomi, nah waktu di S2 saya waktu lulus S1 saya tertarik dengan ekonomi makro. Jadi waktu saya S2 saya mengambil spesialisasi di bidang ekonomi makro. Jadi ya kuliah tapi lebih mendalam dan menjurus seperti itu. Nah kalau S3 itu bedanya adalah kita lebih ke riset. Jadi kalau misal tertarik menjadi akademia, menjadi researcher, itu ya sangat disarankan untuk ambil S3 ya. Tapi kalau misal tidak ada bukan passionnya untuk menjadi akademia atau researcher, satu S2 itu betul. Nah kalau S3 itu bedanya adalah kalau masuk di sini kita diminta untuk mengirimkan proposal riset kita. Proposal riset yang diminta itu status di luar itu sebenarnya simpel, karena maksimal cuma 5 halaman itu. Jadi cuma sebatas background research sama research objektif. Itu sebenarnya kalau udah tahu data metodenya dan ya bedanya kalau di S3 itu ada proses interview. Jadi ketika kita sudah masukin berkas proposal kita lalu diseleksi dan ada profesor di kampus itu tertarik dengan riset kita, maka kita akan menghubungi untuk selanjutnya di interview. Kalau misal mereka suka tertarik dengan bidang kita secara lebih lanjut, kita diterima. Dan prosesnya itu cepat sih, ketika interview dan pengumuman. Itu dari rapi interview kami sudah langsung pengumuman. Jadi diterima aja. Gitu. Dan tetap terus ada syarat setelah itu atau kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi mungkin saya simpulkan 3 hal penting dari yang disampaikan Mas Romi. Pertama itu adalah kita tetapkan tujuan dulu ya, goals dulu. Kemudian yang kedua persiapan, yang ketiga dicoba. Ya itu ya, mungkin kalau nggak nyoba nggak akan tahu hasilnya Mas ya. Mungkin sebelum lanjut ke sesi setelahnya, teman-teman ada feedback dulu, mungkin bertanya bahasa Inggris itu seperti apa sih? Kan kita sama-sama bukan orang bahasa Inggris ya Mas ya, bukan orang yang mempelajari bahasa Inggris sebagai mata kuliah seperti orang sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris ataupun jurusan bahasa Inggris lainnya. Tapi kok bisa kita punya persiapan yang tadi Mas bilang semester akhir ya. Semester akhir berarti kalau taruhlah kalau di UGM mungkin semester 78 sampai baru mulai 78 baru mulai persiapan, baru persiapan mulai kuliah ya, untuk persiapan studi lanjut ke luar negeri ya. Oke, teman-teman masih ada peluang mungkin, jadi yang sekarang masih semester 6 itu bisa ambil les, kursus dan lain sebagainya. Apalagi kita dekat sama Kediri, kalau Ponorogo kan dekat sama Kediri ya, mungkin bisa ke sana. Karena beberapa teman yang di UK itu jalurnya ya jalur Kediri juga, banyak yang lesnya di sana. Kalau Mas Romi otodidak ya, sendiri ya belajarnya? Waktu itu saya sendiri ya, ambil IGP. Kalau sebelumnya itu untuk IGP saya kursus di IGPM. Itu memang jadi semakin sering kita lakuin kita semakin tahu pola sebelum tahu. Oke. Ini boleh teman-teman tanya, Mbak Fatimah itu dari jawab, Mbak Mas boleh ditanya setelah dengan dulu bagaimana dan itu sudah beasiswa kah? Oke, dari jawab pakai beasiswa LPDP luar negeri ya, LPDP luar negeri. Oke.
Dan tadi saya garis bawahi ada TOEFL, IELTS. Kalau di UK itu atau negara persemakmuran biasanya lebih cenderung ke IELTS-nya ya Mas ya. Kalau social science biasanya ya biasanya 7 atau band-nya Mas, skornya 7 atau 8 untuk social science. Enggak sih, itu nggak pernah sampai 7 atau 8 tergantung kondisi ya. Kalau kelas berat seperti Cambridge atau seperti itu mungkin 7, tapi kalau kampus yang biasa itu rata-rata ya. Silakan teman-teman sebelum kita masuk ke acara MBA. Oke Mas, belum biar ada pandangan nih teman-teman, mungkin bisa dilihatkan kondisi sekitar kosnya Mas Romi nih, dilihatkan seperti apa. Rasakan sih teman-teman, jadi cuma ini sih kalau kelihatan juga karena dapat semua murah ya. Jadi sepi ya. Yang sekarang karena pandemi lockdown dan aktivitas masyarakatnya dibatasi, boleh keluar itu paling ya truk-truk pengangkut supplier sembako dan sebagainya itu ya. Oke. Itu ada. Dan tak keren ini sih karena masih winter sebenarnya. Masih di Scotland masih musim dingin ya. Oke. Siap Mas, makasih. Teman-teman, sebelum kita ke kuliah, Mas Romi mau kuliah sebentar nanti. Mungkin ada yang tanyakan dulu, Mas Romi ini selain asli Jogja, bagaimana kok bisa sampai Inggris? Tadi sudah ceritakan. Mungkin tanya yang lain. Kalau nggak ada bisa lanjut Mas. Gimana teman-teman, ada yang tanyakan? Oke, ini ada yang tanya ini. Tantangan terbesar apa Mas saat kuliah dalam negeri? Tantangan terbesar pertamanya tantangan saya itu terkait dengan makanan di sini sih berbeda. Karena biasanya mam gudeg Mas ya. Masakan di sini itu rasanya beda banget sama di Indonesia karena kebanyakan ada rasanya. Nah itu penting sih, itu tantangan penting buat saya karena itu berasal dari perut yang kenyang. Kalau perutnya itu kenyang, semangat kuliahnya. Dan bawaannya sambar. Dan apalagi waktu itu saya belum sama sekali. Sudah. Waktu itu sama nenek saya dan udah akhirnya tantangan itu sudah mulai bisa dihadapi sih. Tapi kan kedua itu terkait dengan mental health sih, karena itu menjadi isu yang penting di sini. Apalagi ketika kalian kuliah jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan cuaca yang mungkin kurang mendukung karena waktu itu saya datang di sini tuh saat winter, jadi kalau winter itu jam 8 pagi itu masih gelap, jam 4 sore itu tuh udah gelap. Jadi kayak tiba-tiba terlihat gelap kecil. Itu sedikit banyak turut mengganggu kesehatan mental kita gitu. Jadi kayak merasa sepi, terus frustrasi. Apalagi waktu awal-awal kedatangan kan belum banyak pengangguran. Jadi itu cukup mengganggu studi saya. Makanan yang paling utama itu di faktor terbesar Mas Romi bertahan di sana ya. Materi kuliah sebenarnya itu pilihan enak karena materi yang diberikan dosen itu sudah sangat lengkap. PPT-nya sudah ada soal kemarin, jadi kita bisa pelajari dan setiap perkuliahan itu direkam. Oke. Jadi ketika kita nggak masuk atau kita masuk waktu kebalik tuang sama penjelasan dosennya itu bisa bertukar uang. Ini ada tanya lagi nih. Jarang pulang ya Mas, keluarga pasti sangat mendukung ya. Oh ya Mas Romi udah berkeluarga apa belum ini? Kenapa? Udah berkeluarga belum ini? Kok pertanyaannya keluarga pasti sangat mendukung ya. Belum berkeluarga, saya sih belum berkeluarga. Oh ya. Kalau soal jarang pulang, saya bisa dibilang
Sering pulang. ada aja rezeki sih untuk pulang, Iya. ada aja rezeki sih untuk pulang. Oh iya. Kayak tahun lalu itu sempat setahun 3 kali saya pulang ke Indonesia. Yang pertama memang karena saya ingin pulang saat lebaran, dan jadi tiap lebaran itu saya pasti pulang. Karena saya nggak mau merasakan puasa lama-lama di sini, 19 jam. Jadi ya nggak enak waktu puasa saya pulang satu, terus waktu itu ada dana untuk conference di Aceh. Jadi waktu itu saya bisa pulang untuk keperluan conference. Dan yang ketiga itu ada dana untuk kolaborasi riset antara kampus ini dengan BNP. Karena saya sebagai PIC dari project itu, maka saya bisa pulang. Jadi alhamdulillah tahun kemarin saya bisa dua kali itu. Orang tua ya sangat mendukung waktu itu, karena orang tua saya ini termasuk yang membebaskan anaknya sih. Jadi anaknya mau apa aja itu silakan selama dia bisa bertanggung jawab. Dan mereka benar-benar support apalagi soal pendidikan. Oke, ingin tanya lagi teman-teman sebelum kita masuk. Suara saya apa suara di sana, Mas? Kenapa? Suaranya agak kresek-kresek gitu di sini apa di sana ya? Karena di sana kalau ini sepi banget ya? Iya. Oke Mas, ini sebenarnya sharingnya dalam rangka tadi saya sudah sampaikan sharing tentang perkuliahan metodologi penelitian. Apalagi Mas Romi kan ngajar metopen juga di sana. Nah mungkin overview aja tentang bagaimana sih riset yang baik bagi teman-teman mahasiswa, utamanya yang sedang menyelesaikan skripsi atau yang sedang menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Oke, monggo Mas. Oke, sebelumnya saya tidak mengajar mata kuliah metodologi pengalaman terkait dengan metode riset. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan research idea karena utamanya itu sebuah research idea. Terus coba kamu kembangkan research idea. Karena itu research idea. Yes, is it possible to answer your research idea? If yes, how can you answer? Jadi ada tiga pertanyaan ketika kita mau membuat riset. Jadi, what is your research idea? Lalu, is it possible to answer your research idea? Ketiga, if yes, how can you answer? Jadi ada tiga macam. Pas misal kamu stop itu nggak bisa possible dan jawaban kamu adalah no, ya you should adjust your idea about change your idea. Nah, seperti itu sih. Dan bagaimana cara kita mendapatkan ujian penelitian? Ujian penelitian itu didapat ketika kita menurut kami bisa dilihat dari fenomena Halo Mas. Hai. Tanya. Cek. Nah, sorry. Tadi sedikit putus connection. Oke. Jadi kebanyakan dari aku di sini partisipannya. Oke, udah kedengeran Mas suara saya? Oke. Kedengeran. Oke, kebanyakan
jurusan apa? Ini ada matik, ada bahasa Inggris, ada kewarganegaraan, ada PAUD, pendidikan anak usia dini, FKIP semua. Ada matematika, bahasa Inggris, terus matematika, PPKN, Pancasila, Civic Education, sama Early Child Education, PAUD. Mungkin Jurusan pendidikan semua ya? ya pendidikan semua. Jadi mungkin secara garis besar dimulai dari pertanyaan penelitian, yaitu dari Kita bisa baca bisa dapat dari riset itu bisa dari fenomena di sekitar kita itu satu. Terus kalau kita misalnya dapat satu fenomena nih, misalnya PAUD, saya kan dia contoh untuk jurusan PAUD di sini pendidikan anak usia dini. Isu apa sih yang kira-kira menarik untuk dibahas untuk PAUD? Katakanlah apakah ada perbedaan misalnya di metode di PAUD, pengetahuan saya soal PAUD itu terkait dengan bahasa. umur berapa sih sebaiknya anak itu diajar membaca? Oke. Anak sih itu ada sebagiannya yang efektif. Nah, soalnya ada sebagiannya itu gitu. Terus lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini masih go to answer your research idea. Nah, kira-kira mungkin nggak kita menjawab pertanyaan itu di usia berapa? Caranya gimana? Presiden atau dalam penelitian terbaru. Maka dari itu ada seksi yang namanya lingkaran terbaru kan. Yang melihat apakah sudah ada yang membahas seksi dari sebelumnya. Misalnya sudah ada penelitian di Eropa nih, kita lihat apakah ada gapnya dengan kita. Ya, ternyata belum ada penelitian di Indonesia. Ini bisa jadi kontribusi buat fisik kita. Apakah ada pola yang berbeda antara penelitian yang sebelumnya di Eropa dengan apa yang di kita. Ya. Kalau misalnya ada penelitian serupa sebelumnya di Indonesia, dan mungkin kita bisa mengerucut lebih spesifik lagi untuk level yang lebih mikro. Katakanlah ini Ponorogo. Misal belum ada penelitian seperti itu ya, kita keluar. Sebetulnya kita mungkin bisa menjawab dari riset kita lebih usia anak untuk belajar membaca. Kenapa kita bisa menjawab ini? Karena sudah ada penelitian sebelumnya yang bisa kita berikan acuan gitu. Lanjut di bagian ketiga, kalau iya, yes, bukan ini answer your research idea. Ya, kita bisa melihat dari penelitian sebelumnya kita list mereka itu kebanyakan untuk metode apa. Apakah kuantitatif atau kualitatif? Misal kuantitatif itu ada banyak metode itu akan digunakan ada regresi atau ada uji beda rata-rata lah, atau dengan ukur stadion. Untuk kualitatif kita bisa melakukan interview atau di questionnaire survei, ada macam-macam. Nah, itu sih bagaimana melakukan riset secara ya simply seperti itu kalau saya. Berarti memang dimulai dari riset idea dulu ya Mas ya. Misal gini Mas, ada kasus aku pengen neliti, dan yang ide yang ingin aku lakukan ketika penelitian itu benar-benar mirip dengan yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu, tapi subjeknya berbeda. Kira-kira itu sudah bisa dilakukan apa kita harus modif dulu sih Mas, kalau dari segi idenya itu? Itu bisa, karena itu berarti ada yang membedakan kan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Berarti itu ada kontribusinya, ada research-nya. Oke. Jadi tetap bisa dilakukan ya Mas ya. Kalau masalah kayak ada novelty atau kebaruan itu berarti
kebaruannya tidak hanya di metode atau mungkin instrumen yang digunakan, tetapi subjek atau orang yang ditelitinya itu juga bisa jadi novelty. Apakah seperti itu juga? Ya bisa jadi novelty, bisa tergantung bagaimana kita memasarkan novelty kita. Jadi lebih ke gimana ya? Bagaimana sih kita menunjukkan bahwa penelitian kita itu berbeda dengan sebelumnya? Kuncinya adalah bagaimana kita menuliskan di research contribution itu. Oke. Kata kuncinya research contribution. Ya, research contribution ya. Oke, sebelum ke saya setelah membahas tentang ide ya, mungkin nanti ke perumusan masalah sama metode kita singkat-singkat aja, yang penting nanti nggak perlu lama-lama, yang sebentar aja, yang penting ada informasi yang kita dapat dari Mas Roni. Tapi sebelum ke perumusan, bagaimana merumuskan masalah yang baik dan benar gitu ya, setelah dapat ide tadi. Tapi saya pengen tanya teman-teman, kira-kira ada feedback nggak sih tentang bagaimana mencari ide? Ini ada dari prodi PKN, Matik, kemudian ada bahasa Inggris, ada PAUD. Monggo yang pengen sharing tentang ide penelitiannya. Boleh dinyalakan mikrofonnya teman-teman, nggak usah malu. Mas Romi orangnya santai. Ngetek juga boleh. Saya tunggu, monggo. Kita tunggu Mas. Mikir kita itu apa? Atau dikit dulu, saya mau ke toilet. Iya. Boleh dikit nanti. Silakan istirahat. Oke teman-teman, boleh bertanya via chat dulu ke saya. Nanti habis itu saya boleh sampaikan ke Mas Romi, monggo. Tentang bagaimana mencari riset idea. Monggo teman-teman, ada Mbak Arida, ada Mbak Dela, ada Mbak Sofia, ada Mbak Dewi, ada Mbak Faiz, ada Mas Fendi, ada Mbak Ika, ada Mbak Nunung, ada Mbak Raya, ada Mbak Arisma, ada Mbak Sismonika, ada Mbak Siti Fatima, ada Mbak Siti Nasifa, ada Mbak Dinda, dan Mas Zahro. Zahro baru itu, Mbak ini ya, ada Mbak. Silakan. Ada yang mau join lagi kah Mas? Ini WA saya. Ada yang mau join kah? Oke, asking join. Oh ya, asking join. Ada yang pengen join belum di accept? Ada nggak? Ada. Coba, ini ada yang WA saya soalnya. Oke, kayaknya teman-teman masih menyimpan pertanyaan untuk yang paling susah mungkin di perumusan masalah sih Mas. Teman-teman sebenarnya udah ada ide, tapi mungkin nanti bagaimana menurunkan ide jadi sebuah judul riset itu juga sebagai tantangan juga, apalagi teman-teman yang ini teman-teman yang pernah mau meneliti itu juga kebingungan mencari judul. Ini ada ide untuk menjalankan penelitian tapi sering kesulitan menentukan rumusan masalah. Gimana itu? Oke, mungkin langsung masuk ke menentukan rumusan masalah, boleh Mas sambil dijawab? Boleh. Mungkin saya bisa coba lagi. Jadi saya masnya ini udah ada ide. Coba Fendi, idenya apa? Nanti bisa dicontohkan rumusan masalahnya sama Mas
sama Mas Romi, silahkan diketik dulu di situ idenya apa. Boleh nyalakan mic-nya, Fen. Silahkan. Cek. Oke. Masuk Mas Fendi, silahkan. Ya, udah. Iya. Tak ketik di sini. Idenya ya, Pak Oke. ya. Iya. Ini, misalkan kita ingin meneliti tentang gambaran saya itu berapa sih penggunaan nafza di kalangan pelajar Ponorogo itu, dan bagaimana efektivitas penanggulangannya. Nah, idenya ingin meneliti berapa besar sih penggunaan nafza di pelajar. Jadi berapa besar pelajar Ponorogo yang menggunakan nafza itu, yang materinya apa dan yang enggak. Nah, itu penelitian itu faktornya apa, dan kemudian penanggulangannya, terutama di organisasi pelajar ada dari NU, ada IPPNU, IPM, Muhammadiyah ada IPM, nah itu harusnya berperan mereka itu. Oke, sip. Oke. Makasih banyak, Fen. Bisa diterima, Mas Romi udah bisa nangkap pertanyaan ya. Oke, monggo Mas dijawab. Jadi kita udah dapat research idea, dan maksudnya udah sempat tulis ini udah tahap research questions dan juga research questions sih. Jadi ada 2 poin yang saya tulis bawahi. Ini mengetahui bagaimana mungkin lebih ke berapa sih, seberapa banyak penggunaan media di kalangan pelajar di Ponorogo. Ini sudah bagus ya, karena sudah spesifik. Terus bagaimana penanggulangannya, dan Masnya tadi juga sudah termasuk spesifik juga, karena sempat menjabarkan peran Muhammadiyah IPM tersebut dalam hal ini, dan seberapa efektif itu yang isu ketiga yang benar diangkat. Jadi kita bisa membuat ini menjadi lebih spesifik dengan satu question yang saya tangkap di sini adalah peran Muhammadiyah dalam penanggulangan penggunaan nafza di kalangan pelajar Ponorogo. Itu mungkin grand question-nya sih, grand question-nya. Jadi grand question-nya ini, jadi nanti isu-isunya kan jadi bisa beberapa dibahas kan, ada beberapa banyak nafza di kalangan pelajar Ponorogo. Nah, kita harus cek dulu apakah ini sudah ada datanya atau belum. Biasanya kan ada yang namanya Badan Narkotika Nasional kan. Kita lihat di website tersebut ada data level kabupaten. Nah, kita bisa lihat dari tahun ke tahun seperti apa trennya penggunaan nafza di Ponorogo itu, terus meningkat atau semakin menurun. Dan kalau misalnya data itu belum dikasih terkait dengan penggunaan nafza ini, kita akan menjadi tantangan tersendiri ya, Mas Boni. Berarti Mas harus mencari data primernya. Ini akan menjadi isu yang sensitif. Ini kan soal kontrol ya. Oke. Kira-kira Mas Rom ini dikaji mungkin secara kuanti atau kuali ya, kalau dari idenya Fendi itu. Kalau ini lebih ke kuali sih. Kuali ya. Iya, karena ini lebih ke peran bagian jadi yang itu mungkin lebih ke tindak-tindak itu atau cuci terhadap tokoh-tokoh media yang berperan di Ponorogo, dari IPM, dari keluarga dunia, dari pihak kampus itu, dari sekolah, kepala sekolah, bisa dilakukan. Tapi nggak ada notif. Nggak ada notif ya? Nggak ada notif. Itu sih menjawab di pertanyaannya. Oke. Ya, skip dulu aja, yang penting yang ada di sini aja deh. Ini pengen gabung tapi nggak bisa dari tadi. Terus ada lagi teman-teman sebelum ke materi selanjutnya? Ini nanti mungkin 20 menit 30 menit lagi lah kita
akhiri perkuliahannya. Tapi mungkin ke diskusi aja. Tadi Mas Fendi sudah memberikan respon pertanyaan yang baik, sudah dapat tema penelitian ya ini ya. Saya bilang tema penelitian tinggal nanti memoles judulnya aja. Disarankan pakai penelitian kualitatif, mungkin bisa case study ya Mas ya. Kalau dari judulnya bisa dari case study atau studi kasus. Banyak bisa multi kasus, boleh, itu bagus juga karena tadi bilang peran pemuda Muhammadiyah, peran pemuda NU dan sebagainya dalam memerangi nafza itu sangat-sangat bagus sekali, apalagi di era sekarang itu pengawasan orang tua sangat kurang. Oke, tanya lagi sekarang teman-teman yang pengen bertanya sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya. Ini belum ada yang aneh Mas ya, confirm asking to join. Ini ada asking to join, you join the call when someone let you in. Iya, biasanya ping gitu keluar. Ulangi lagi, saya minta ulangi lagi. Iya. Oke, yang punya ide riset monggo silahkan. Ada Mbak Arida, Dela, Devia, ada dua Menawati, Faiz dan lain-lain. Oke, saya tertarik mungkin ke perumusan masalah sih Mas. Kalau dimulai dari penggunaan kata, kita belum ke yang susah-susah dulu, yang ringan-ringan dulu aja. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada how, terus kemudian kalau HWH question ya atau WH question itu kira-kira dalam penggunaan perumusan masalah itu fungsinya seperti apa ya Mas? Penggunaan perusahaan ya, penggunaan skripsi itu kalau di departemen itu buatnya dalam bentuk list question, jadi 1-2 untuk yang kasus tadi berarti ya satu mungkin bagaimana kan penggunaan ada di kalangan pelajar sampai direktur itu untuk terus bagaimana orang Muhammadiyah dan organisasi keislaman Indonesia dalam penanggulangan penggunaan marga di Ponorogo. Nomor 2 mungkin. Untuk nomor 3 mungkin ya seberapa efektif yang organisasi tersebut ya menjalankan. Seperti itu sih. Jadi akan lebih mudah bagi saya menjelaskan jika ada contoh kasusnya. Iya, silakan. Asking to join. Oke. Berarti memang identik kalau penelitian kualitatif. Ini tadi kan kita masuk ke Fendi, pertanyaan Fendi tentang kualitatif itu kan berarti cenderung ke bagaimana kita menjelaskan sesuatu ya, berarti pakai kata tanya bagaimana ya berarti ya. Kalau kuantitatifnya Mas, kira-kira seperti apa kalau kuantitatif? Kalau kuantitatif itu lebih ke apa sih pertanyaannya? Karena dalam model kuantitatif, studi kuantitatif kita itu diminta untuk mencari tahu hubungan antar variabel X kemudian variabel Y. Itu biasanya sih kata-kata yang digunakan apa, tapi kadang tidak terbatas hanya sekedar apa, itu juga bisa masuk ke bagaimana, karena hasil dari penelitian kuantitatif juga perlu penjelasan. Betul. Nah, misalnya kasusnya seperti ini ya, itu kasus Nadia itu juga jadi kuantitatif waktu kita menjabarkannya. Kita bisa misalnya di provinsi ini seperti kita sebenarnya lebih gede lagi di provinsi Jawa Timur. Di provinsi Jawa Timur itu kan ada beberapa kabupaten yang kabupaten. Masih misal ada data pengguna Nadia, data pelajar pengguna Nadia, dan nanti kita bisa bandingkan dengan kayak tingkat kemiskinan di daerah kabupaten itu, terus atau apalagi yang kira-kira memiliki penggunaan marga ya, tingkat pendidikan mungkin, tingkat pendidikan
rata-rata tingkat pendidikan warga mungkin di situ kita bisa kalau di kuantitatif itu berarti kita mencari hubungan apa hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat penggunaan magang di provinsi Jawa Timur. Itu hubungannya itu kan jawaban dari penelitian tersebut kan hubungannya katakanlah negatif. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan itu terhadap penggunaan magang. Itu kalau pertanyaannya apa? Pertanyaan itu cuma stop jawabannya sudah itu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana, kita mempunyai penelitian untuk menjelaskan lebih lanjut dalam penelitian kuantitatif. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan magang. Pengaruhnya positif. Terus bagaimana cara kita menjawab pertanyaan itu? Kita tidak bisa memasukkan subjektif idea kita dalam ini. Kita harus mengacu penelitian sebelumnya yang barangkali berkaitan tidak harus dari provinsi Jawa Timur. Soalnya dari udah ada penelitian sebelumnya di Sumatera itu kan kita coba relate berkaitan dengan hasil penelitian kita. Kenapa pendidikannya tinggi, penggunaan narkobanya rendah. Jadi lebih aware terhadap dampak negatif dari narkoba. Katakanlah seperti itu. Oke, berarti memang perumusan masalah juga tergantung ide penelitiannya dan paradigma penelitian apa yang digunakan ya, kuali atau kuanti. Tanya lagi, teman-teman, ini kok kayaknya ada yang mau on. Fendi, gimana Fendi? Ada feedback lagi, Fen? Atau yang lain, teman-teman? Silahkan. Ya, mau menyanggah boleh. Belum? Oke. Belum, oke. Siap. Yang lain mungkin? Fakultas Pendidikan dan kebetulan tuh riset ketiga saya. Doktoral tesis saya ini juga soal pendidikan. Jadi lebih juga belajar kurikulum juga ya? Iya sih. Jadi lebih kognitif sih. Cognitive skill. Oh, cognitive skill, oke. Self efficacy psikologis dan sebagainya itu ya, oke. Random test, mungkin pernah dengar ya. Ya, oke. Oh, menarik. Ngambil sampel di Indonesia atau di sana, Mas? Kebetulan saya sudah ada database namanya Indonesia Family Life Survey. Jadi itu sampelnya itu dari 13 provinsi di Indonesia. Oke. Jadi sampelnya itu anak-anak usia 7 sampai 14 tahun. 7 sampai 14 tahun. Dan mereka itu di survei itu diminta untuk mengerjakan tracking test. Nah, dari survei itu kita bisa menghitungkan skornya itu berapa. Dan selanjutnya nanti bisa dijelaskan untuk menanyakan kuantitatif. Oke. Jadi saya ngasih garis merah, benang merah juga. Jadi kuantitatif itu kita nggak harus datang ke tempat penelitian ya berarti ya kalau kuantitatif. Itu kenapa Mas? Kira-kira kenapa kok? Kenapa kita nggak harus datang ke tempat penelitian itu? Apakah ya datanya bisa diambil dari mana saja atau bagaimana kira-kira? Jadi ada yang namanya data primer dan data sekunder. Topik penelitian kita itu tidak ada data sekunder yang mensupport, kita harus mencari data sendiri. Kita bisa melakukan interview, nanya ke orangnya langsung, atau telepon, atau bikin kuesioner di Google, itu data primer. Jadi kalau untuk data sekunder, misalnya itu penelitian kita sudah disupport oleh data sebelumnya, maka ya kita hanya tinggal memegang data tersebut. Dan data sekunder itu kalau untuk kasus pendidikan itu sebenarnya kan ada scope mikro sama makro. Scope makro itu berarti level individu. Dan scope makro itu kan berarti levelnya bisa dalam bentuk kabupaten, provinsi, atau negara. Nah, kalau untuk level individu itu sudah ada
database-nya ya. Hmm, Jadi ada survei namanya Indonesia Similar Survey. Jadi ini longitudinal survey. Kita mencari orang yang sama dari tahun 93 sampai 2014. Jadi ada 5 years sampai sekarang, 93, 97, 2000, 2007, dan 2014. Nah, itu data semua sudah ada di situ, kayak berapa pendapatan mereka, pekerjaan mereka itu apa, terus kayak gizi mereka bagaimana, belanja mereka untuk makanan itu seberapa banyak, itu sangat lengkap datanya, sampai data agama, wow. terus data kontrasepsi apa yang dipakai itu ada di Indonesia. Kemudian survei itu untuk data level mikro. Data level makro untuk pendidikan itu mungkin bisa tersedia di BPS. Oh, BPS statistik ya? Ada kayak di BPS dan bisa statistik, jadi kayak rata-rata selama pendidikan, terus kayak tingkat kelulusan, terus kayak apalagi misalnya untuk pendidikan, kayak jumlah sekolah itu sudah ada. Jadi kalau kuantitatif kita boleh ya ngambil data dari situ ya, nggak harus kita datang ke tempat penelitian untuk mencari informasi dan sebagainya gitu ya. Boleh banget. Oke. Data tersebut sudah dipublish lewat internet, jadi kita tinggal copy data aja. Tinggal kita olah. Itu misal datanya itu dipublish online, ya kita harus membarnya. Itu banyak kan semua sudah transparan, mereka untuk dilaporkan. Oke. Jadi memang kalau dari mungkin ya dari tingkat kecepatan penyelesaian skripsi ya, ini teman-teman mungkin pertanyaannya sama, biar yang paling mana sih yang cepat, atau yang paling mana yang durasi waktunya penyelesaiannya itu lebih cepat. Apalagi di waktu kondisi seperti ini, kita kan jika mau penelitian kita nggak perlu ketemu orang, kan kita harus bisa pakai instrumen yang bisa diisi lewat Google Form dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan skripsi tanpa harus ada interaksi seperti itu. Itu bisa pakai kuantitatif berarti Mas ya? Iya, bisa pakai kuantitatif. Kalau sudah mendapatkan mata kuliah statistik sebelumnya, akan lebih mudah jika memakai kuantitatif. Ini rata-rata udah pada ambil sih, tapi baru berapa kali pertemuan terus kemudian kita diliburkan, jadi nggak begitu fokus juga, karena beda lah Mas kalau tatap muka sama online itu. Ketika belajar itu pasti feel-nya beda. Ini mungkin baru pertemuan kedua sudah berhenti gitu. Nah ini ada yang iya betul Pak. Oke. Makanya mungkin salah satu cara untuk biar kita itu nggak hilang interaksi ya dengan cara seperti ini. Kalau penugasan juga agak susah. Jadi anak-anak hanya di satu jalur saja. Anak-anak nggak bisa luas untuk belajar dan dapat ilmu. Kan biasanya tanya langsung di kelas. Apalagi statistik kan nulis rumus Mas. Misal yang paling sederhana nyari min, median, dan modus. Terus kemudian nyari rata kelompok atau rata-rata golongan, itu kan juga harus praktek. Kalau prakteknya jauh sama gurunya juga susah juga. Mungkin ada tips lah Mas untuk tempat belajar yang paling nyaman untuk belajar statistik itu di situasi seperti ini, mungkin ada cara atau enggak Mas? Jawaban saya selalu YouTube. Karena di situ sudah ada banyak, apalagi kalau tentang statistik ya. Itu sudah banyak video yang beredar. Katakanlah materi topik pertama saya menghitung rata-rata median modus. Materi itu di YouTube nanti nggak cuma cara ngitungnya juga, tapi prakteknya di Excel atlasnya udah ada. Kita tinggal follow aja dari YouTube. Itu mudah diikuti. Oke. Jadi memang udah terbukti ya Mas ya, sampean belajar bahasa Inggris juga dari YouTube. Iya, dari YouTube. Iya. Jadi emang kalau dalam bahasa psikologi mungkin self efficacy. Jadi bagaimana cara kita belajar itu juga menentukan nanti keberhasilan kita juga. Kalau di situasi sekarang kita mengharapkan tatap muka dan lain sebagainya, dan kita harus ada interaksi, ya kita
sepertinya nggak akan dapat apa-apa di situasi seperti ini yang situasinya di seluruh dunia sama ya, di negara Eropa pun juga sama seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa memanfaatkan barang 30 menit 40 menit dengan interaksi dengan YouTube, dan salah satu juga dengan video call seperti ini teman-teman juga langsung bisa dapat feedback, apalagi dengan niatnya seperti itu sih Mas. Jadi ketika nanti minggu depan mungkin gantian teman-teman yang lain untuk memberikan informasi ke teman-teman tentang riset dan lain sebagainya. Jadi ikhtiar juga teman-teman biar nggak ketinggalan informasi aja ketika belajar dari rumah. Itu sih. Oke, saya kira apalagi ya. Ini ada pertanyaan tapi ya di grup WhatsApp saya. Jadi intinya kuantitatif kalau menurut Mas Romi itu lebih mudah ya. Ya, untuk situasi saat ini bisa dikatakan seperti itu. Oke, dalam situasi sekarang ya tak benar. Iya. Dan ini juga subjektif. Ah, Subjektif ah, ah. karena saya belajar kuantitatif Oke, dibanding kualitatif. oke, mungkin kuantitatif lebih mudah. Karena kita nyari data di online pun juga bisa. Misal pengen nyari referensi, nyari data ke orang tua, tinggal ngirim Google Form gitu ya. Tinggal di rata-rata median min modusnya atau bagaimana untuk mencari hasilnya seperti itu. Oke. Ini ada lagi nggak teman-teman? Saya rasa justru di situasi seperti ini itu peran dosen itu sebagai fasilitator justru akan lebih terlihat. Iya. Karena dosen itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Betul sekali. Ilmu itu banyak. Dosen hanya memfasilitasi dengan bacaan ini. Sebagai pengarang aja sih. Facilitated learning ya istilahnya. Jadi kita memfasilitasi belajar. Jadi tadi saya bilang kalau kita hanya ngasih tugas saja, terus kemudian ngoreksinya mungkin nggak langsung, terus nggak ada feedback, mungkin anak-anak juga bakal bingung juga menerima informasi. Oke, ini mumpung belum selesai acaranya Mas Romi. Ini jam berapa Mas di sana Mas? Jam berapa di sana? Jam 10.20 siang. Setengah 11 ya, mau Jumatan ya, belum Jumatan. Ini anak-anak cowok yang nonton Liga Inggris, kalau Liga Inggris mulai jam 6:30, berarti di sana jam 12:30 siang ya, baru sepak bola. Setengah 1 siang. Tapi nggak ada Liga Inggris. Di disband ya. Scotland, kalau di Scotland, Liga Scotland yang paling di Edinburgh apa? Glasgow Rangers atau Glasgow Celtic? Celtic ya. Tapi karena ada kondisi ini pasti rumah sepak bola, rumah judi dan sebagainya udah pada sepi ya Mas ya. Tutup ya. Oke. Jadi mungkin hampir 1,5 jam ya, lama juga ya. Makasih banyak Mas. Teman-teman masih ada pertanyaan kah? Ya, lebih ke diskusi ya. Start 9.20 kita tadi. Teman-teman masih ada pertanyaan kah? Coba dijawab di chat. Kalau emang sudah cukup, boleh kita tutup nanti biar kayaknya udah cukup deh teman-teman. Makasih yang sudah ngasih feedback baik lewat WA ataupun lewat chat di sini. Ini banyak yang pengen bergabung tapi belum berhasil, rata-rata masalah sinyal Mas ini. Padahal biasanya Google Meet itu yang paling enteng daripada Zoom, Skype ataupun yang lain. Platform yang lain, Zoom, Google Meet itu lebih enteng. Ini tidak nyambung sinyalku nggak kuat ya. Ya tapi mungkin lain kali mungkin saya undang lagi nggak apa ya Mas ya, untuk diskusi yang lebih terfokus. Teman-teman ini kan mungkin ya jujur sih dari mereka yang ikut di sini baru menerima Metopen itu. Ini kan rata semester 6 Mas. Itu baru 1 kali pertemuan kemarin. Jadi setelah itu lockdown itu. Kita di kampus nggak boleh kuliah itu. Jadi emang agak kesulitan juga. Beneran agak kesulitan mencari bagaimana cara kita belajar, itu agak kesulitan. Tapi oke, terima kasih banyak Mas Romi atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Romi, bisa di close.
Oke, yo, salam. Makasih teman-teman juga, ya.